atau dek mufakat, mari kita bersama-sama memberi salam di kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dusana Kasadonyo. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Ambo Heni Nubia Amanda dan rekan Ambo Endang Sulasmi, Ambo Alhamdulillah, Ambo Riana Nuris, Ambo Olivia Rahma, Ambo Ila Ibu. Kali ini kami akan melakukan pengamatan tampe-tampe bahasa Jaro yang ada di daerah Minangkabau, yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Makam Tampe Jogurhano, Batu Batikam, Istana Bahasa Pagaruyang, dan yang terakhir ke Bukit Tinggi. Tujuan kami melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Dr. Randus Zulfami HBMKo. Mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Bustanil Arifin, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minang, merupakan pusat pelestarian budaya Minangkabau. Peletakan batu pertamanya terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988. Kemudian diresmikan pada tanggal 7 Desember 1990. Bangunan niko didirikan oleh Bapak Haji Bustanil Arifin, tokoh Padang Panjang. Beliau adalah Menteri Koperasi yang lahir di kota Padang Panjang. Bangunan PDIKM nyebangun sebagai ungkapan terima kasih beliau atas tanah kelahiran Nyoko. Pembangunan disebabkan karena dahulu orang Minang untuk mempelajari kebudayaan Surang harus jauh-jauh pai ke Jakarta dan Leiden di Belanda. Karena literatur kebudayaan Minang banyak berada di arsip nasional maupun perpustakaan nasional. Maka dari itu, almarhum kumpulkan literaturnya, kemudian didirikanlah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di kota Padang Panjang. Pada zaman dahulu, PDIKM dikelola oleh yayasan dan beberapa bantuan dari masyarakat sekitar berupa penyumbangan buku-buku lama maupun barang-barang antik. Namun seiring perkembangan zaman, PDIKM alah dikelola oleh pemerintah di bawah naungan Dinas Pariwisata yang disebut dengan Paromal Muda Olahraga dan Pariwisata Padang Panjang. Pada zaman kini, banyak dari para siswa, mahasiswa, masyarakat umum maupun turis mancanegara datang ke bangunan PDIKM untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau. Museum Kebudayaan Minangkabau punya banyak ruangan fungsi adat dan sosialnya masing-masing. Ruang tengah dipakai untuk berkumpul, menyambut tamu zaman jalanan upacara adat. Di kiri jokan rumah ado anjong, yaitu lantai tinggian, biasa dipakai penghulu atau tamu kehormatan. Di sisi-sisi ruang tengah ada bilik nan dipakai di orang padusi nan ala gadang. Orang laki-laki biasa tidur di surau atau di ruang tengah. Di belakang rumah ada dapur, tempat memasak, sementara di halaman rumah ada rangkiang, itu lumbung padi yang jadi lambang kemakmuran cadangan pangan keluarga. Museum terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai pertama, biasa dipakai untuk tempat menyambut tamu jo pameran utama. Di sinan, orang bisa mencari macam-macam pusaka budaya, kayak pakaian adat, alat musik, jo alat-alat dapur dan acok dipakai orang zaman dahulu. Di lantai kedua, dipakai untuk pameran tambahan atau ruang edukasi. Lantai menampilkan informasi yang lebih dalam tentang struktur sosial Minangkabau, sistem matrilinear, jo peranan rumah gadang dalam hidup masyarakat. Sejarah kuburan panjang Tantejo Gurhano di Nagari Pariangan. Kuburan panjang Tantejo Gurhano situs bersejarah yang terletak di Nagari Pariangan, Luhak Tanah Datar. Kuburan punya panjang lebar 25 meter jo lebar sekitar 1,2 meter. Uniknya, panjang kuburan tidak bisa diukur jo pasti, karena hasil pengukurannya rancak berubah-ubah sebelumnya. Tantejo Gurhano dicanang sebagai arsitek pertama rumah gadang di Minangkabau. Beliau sebenarnya orang utusan dari Raja Sultan Iskandar Zulkarnain dan dikirim untuk mencari anaknya Sultan Suri Maharaja di Raja. Dalam perjalanannya, Tantejo Gurhano singgah di Nagari Pariangan dan dipilih untuk tinggal di situ. Atas permintaan Sultan Suri Maharaja di Raja, beliau diminta untuk merancang bentuk rumah gadang. Maka dirancanglah rumah gadang dan bentuk atapnya melengkung bagai perahu dan kini menjadi ciri khas arsitektur orang Minang. Di sebelah timur, kuburan ada 8 batu sandaran, lambang dari 8 suku di Pariangan, dulu dipakai sebagai balai panjang untuk musyawarah adat. Di sekitar kuburan juga ada gundukan tanah tinggi sekitar 2,1 meter, jo diameter 10 meter, dan diyakini sebagai tempat pemujaan orang dahulu. Di puncak gundukan ada satu buah batu yang dipercaya sebagai candi tertua di Nagari Pariangan. Kini kuburan panjang Tantejo Gurhano sudah dicatat sebagai cagar budaya dan menjadi saksi sejarah serta lambang kuatnya budaya Minangkabau. Hai, kami di tempat ketiga di mana? Batu Batika. Oke.
Batu Batikam adalah salah satu cagar budaya bersejarah di Jurong Dusun Tuo Negari Limau yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, Batu Batikam berarti batu yang tertusuk. Menurut sejarah, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu merupakan bekas dari tusukan keris Datuk Perpatih Nangsa Batang. Luas situs budaya Batu Batikam adalah 1.800 meter persegi. Dulu berfungsi sebagai tempat medan nan bapani atau sebagai tampek musyawarah kepala suku. Susunan batu di sekeliling Batu Batikam seperti sandaran tampek duduk berbentuk persegi panjang melingkar. Batu Batikam menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum. Batu Batikam merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah mufakat dalam kehidupan bermasyarakat. Tampek di belakang Batu Batikam terdapat pohon baringin yang sangat besar dan juga berfungsi untuk tampek bataduh bagi datuk-datuk yang sedang melakukan musyawarah. Datuk Perpatih menginginkan masyarakat diatur dalam samanya yang demokratis atau dalam tatanannya duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Namun, Datuk Katumanggungan menginginkan rakyat diatur dalam tatanan yang hierarki, badan yang naik, batangga turun. Dan karena perbedaan itu, mereka berdua batangka hebat. Untuk menghindari pertengkaran supaya tidak melukai, Datuk Perpatih Nangsa Batang dan Datuk Katumanggungan menikam batu itu dengan keris sebagai pelampiasan dari emosi mereka. Maka, Batikam memiliki lubang yang menembus dari sisi depan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana Pagoriong. Istana Basa atau yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagoriong merupakan salah satu ikon dari kota Batu Sangka. Istana Basa Pagoriong terletak di Nagari Pagoriong, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Di balik arsitektur Istana Basa Pagoriong yang memukau, ternyata bangunan memiliki faktor yang menarik yang patut untuk awak ketahui. Yang pertama, pernah terbakar. Pada tahun 2007, Istana Basa Pagoriong mengalami kebakaran yang hebat yang mengakibatkan kerusakan barik pada struktur pembangunan istananya. Nah, setahun sesudah itu, pada tahun 2008, Istana Basa Pagoriong kembali dibangun dengan dana yang tidak sepetek, yang berasal dari APBD, APBN, serta bantuan dari masyarakat. Yang kedua, tahan gempa. Saat masuk ke dalam istana, wisatawan akan disambut dengan kemegahan bangunan yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Kayu itu, kabarnya merupakan kayu khusus yang dipilih agar bangunan itu tetap tahan lama. Tiang-tiang bangunan yang merupakan warisan budaya juga sengaja dibuat miring. Fungsinya itu agar tahan terhadap gempa. Selain itu, materi kayu yang ada di Siko dihiasi dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau yang sangat kental. Yang ketiga, bukan bangunan asli. Istana Basa Pagoriong yang berdiri saat itu bukanlah bangunan yang aslinya. Bangunan aslinya berada di Bukit Batu Patah. Nah, bangunan yang aslinya itu adalah tabaka. Beruntung beberapa benda peninggalan masih ada yang terselamean dan disimpan dengan baik. Dan tentunya bangunan yang berdiri saat itu juga tidak kalah menarik dan megahnya seperti bangunan yang aslinya. Yang keempat, setiap ruangan punya fungsi dan berbeda. Tingkat yang paling rendah adalah tampek utama kegiatan pemerintah, berupa ruangan yang naweh jo area khusus sebagai tahta raja di tengah. Di sebelah kida jo kanan kamar tidur, di belakang ruangan tahta ada 7 ruangan sebagai tampek untuk anak-anak padusi raja dan Allah dinikahkan. Tingkat kedua, bangunan ko merupakan ruangan kegiatan untuk anak-anak padusi raja dan alim balaki. Ruang ateh adalah tampek raja joratu malapeh taraga sambil mengamati kondisi di sekitar istana. Dan kelima, koleksi barang antik. Ada pula sejumlah koleksi senjata asli perpustakaan kerajaan dan masih tersisa, termasuk tombak, kari, josinapan, sisa-sisa dari Belanda. Di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi, ada sebuah menara jam ikonik yang dinamai dengan Jam Gadang. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada sekretaris kota saat itu. Menara setinggi 26 meter itu bergaya arsitektur Minangkabau dan dicampuri dengan gaya kolonial Belanda dengan atap berjonjong khas Minangkabau menjadi simbol kota serta objek wisata yang populer baik di kalangan masyarakat Minang, luar Minang maupun mancanegara. Dan keunikannya terletak pada angka Romawi 4 di jamnya.